Halo cuy, warga Bumi 616, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dimanapun kalian berada. Bertemu lagi bersama gue di channel kalian apalagi kalau bukan di IO TV. Channel bukan sembarang channel cuy. Dimana gue akan ngebahas semua hal random yang ada di dunia ini. Los Angeles, kota impian, kota Hollywood, kota para konglomerat, dimana hampir setiap sudut jalan memiliki kemewahannya sendiri. Tapi ntar dulu cuy, di balik gemerlapnya ini ada sisi gelap yang sering luput dari perhatian. Nah, di video kali ini gue akan ngebahas sisi gelap dari kota Los Angeles yang bisa gue temui cuy. Langsung saja tanpa basa-basi, silahkan siapkan cemilan kalian dan selanjutkan kaki kalian, karena ceritanya bakal gue mulai. Kalau sudah enjoy, mari kita kulik. Los Angeles atau lebih dikenal sebagai LA. Siapa yang nggak tahu kota ini cuy? Dari artis papan atas, film blockbuster, sampai pantai Santa Monica yang hits banget dan tersohor di dunia. LA udah jadi simbol gaya hidup mewah ala Amerika cuy. Tapi ternyata nggak semua orang hidup di sini dengan bahagia. Dan bahkan banyak yang terjebak dalam kegelapan duniawi cuy. Sedikit fakta nih, kalau Los Angeles juga dikenal sebagai kota dengan jumlah tunawisma terbesar di Amerika Serikat. Lebih dari 40.000 orang di LA hidup tanpa atap di atas kepala mereka. Kebayang nggak kalau lagi masuk musim hujan atau salju, gimana hidup mereka tuh? Menurut data dari Los Angeles Homeless Service Authority, jumlah tunawisma di LA terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2023, tercatat ada lebih dari 46.000 tunawisma di wilayah Los Angeles County aja cuy. Dan tahu nggak, sekitar 75% dari mereka tinggal di jalanan, bukan di shelter atau penampungan. Salah satu tempat yang menjadi konsentrasi tunawisma tertinggi adalah Skid Row, area di pusat kota LA yang dikenal sebagai ibu kota tunawisma Amerika. Di sini, kalian bisa menjumpai ribuan orang tinggal di tenda-tenda atau bahkan langsung tidur di trotoar cuy. Jadi kenapa sih kok bisa kota segede LA bisa ada tunawisma sebanyak ini? Nah, ini ada beberapa alasannya nih. Yang pertama, housing crisis. Harga rumah dan apartemen di Los Angeles itu gila-gilaan mahalnya cuy. Untuk sewa apartemen studio aja, lo harus nyiapin nih uang sekitar $2.000 Amerika per bulannya. Ya, itu kira-kira sekitar 30 juta rupiah lah cuy. Nah, yang kedua, angka pengangguran yang cukup tinggi. Dan ditambah masalah kesehatan mental serta penyalahgunaan narkoba yang nggak terkontrol. Kombinasi maut ini akhirnya membuat banyak orang kehilangan pekerjaan atau keluarganya serta finansial mereka. Jadi ya udah, akhirnya mereka nggak punya tempat untuk pulang gitu kan. Skid Row bukan cuma sekedar tempat, ini adalah rumah bagi mereka yang nggak punya pilihan lain. Salah satunya adalah seorang mantan pekerja konstruksi yang kehilangan rumahnya karena pandemi kemarin. Kisah ini pernah viral dan dapat banyak sorotan dari publik Amerika cuy. Dia ini pernah berkata, ya kurang lebih seperti inilah dalam salah satu wawancara dengan seorang reporter stasiun TV. Nah, ini kurang lebih nih dia ngomong begini, saya ini udah bekerja seumur hidup saya, tapi ketika pandemi datang semuanya itu langsung berantakan. Sekarang saya ini cuma kepikiran untuk hidup dari hari ke hari cuy. Bayangin cuy, dia udah nggak punya harapan untuk punya apapun. Dia cuma mikir ya udah, yang penting gue hidup. Nah, kisah kayak gini tuh ngebuat banyak orang jadi sedih dengernya. Apalagi ini sekelas Amerika loh, negara adidaya yang mentereng lah di dunia. Dan ini bener-bener menggambarkan sisi lain dari LA yang nggak terlihat di film-film atau Instagram para artis dan ya selebgram di sana gitu. Ini ibaratnya kayak 180 gitu, kayak pagi dan malam. Ini sungguh-sungguh luar biasa gitu. Nah, terus gimana nih pemerintah setempat? Apakah Los Angeles sebenarnya udah punya program untuk bantu para tunawisma? Ya, tentu aja ada gitu kan. Misalnya nih proyek Housing First yang fokus bikin perumahan terjangkau. Tapi masalahnya adalah jumlah tunawisma di sana itu bertambah lebih cepat daripada solusi yang mereka tawarkan. Ya kalian tahu lah keadaan ekonomi dunia ini kan lagi nggak jelas gitu kan, gonjang-ganjing sana sini. Dan ya udah, permasalahan ekonomi ini jadi masalah utama gitu. Selain itu, banyak warga lokal yang menolak pembangunan shelter sekitar tempat tinggal mereka gitu dengan alasan keamanan dan kenyamanan. Jadi ya masalah ini masih jauh dari kata selesai gitu. Dan ya pada akhirnya kita tahu kalau sekelas Amerika, ya kan, sekelas Los Angeles itu masih punya masalah yang sangat begitu rumit gitu kan. Nah, LA ini juga bukan sekedar cuma ya kota impian kayak omongan banyak orang, tapi juga kota yang menyimpan realita pahit di dalamnya gitu. Di balik kemewahannya
Ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu orang yang berjuang hanya untuk bertahan hidup setiap harinya. Kalau menurut kalian gimana nih soal pandangan kalian tentang kota LA ini, cuy? Dan jika dibandingkan dengan kota-kota di Indonesia, masih mendingan mana? Coba kalian tulis di kolom komentar. Iya, itu tadi cerita gue soal kota Los Angeles atau sisi gelap kota Los Angeles. Sebuah kota besar dengan segala kerumitannya, cuy. Nah, kalau kalian suka dengan video pembahasan ringan seputar negara seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin butuh tontonan gabut yang bermanfaat buat hidup mereka. Sampai berjumpa di video gue selanjutnya. Adios.